Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Yudha Nurhauzi. Kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai praktikum teknik manufaktur, yaitu modul LAS SMAW. LAS SMAW itu apa sih? LAS SMAW adalah, atau juga bisa dengan kita sebut, yaitu LAS elektroda terbungkus, yaitu suatu proses penyambungan dua atau lebih keping logam menjadi suatu sambungan yang tetap dengan menggunakan sumber panas listrik dan elektroda pembungkus. Sedangkan pengelasan itu adalah sebuah ikatan karena adanya proses metalurgi pada sambungan logam dalam keadaan cair. Nah, di LAS SMAW itu sendiri terdapat prinsip kerja, yaitu saat ujung elektroda didekatkan pada benda kerja, terjadi panas listrik atau juga bisa disebut dengan busur listrik yang membuat antara benda kerja dengan ujung elektroda terbungkus tersebut menjadi mencair secara bersamaan. Dengan adanya pencairan ini, maka kampuh pada lasan akan terisi oleh cairan logam dari si elektroda tersebut. Nah, kemudian ada jenis-jenis dari elektroda, yaitu saya akan membahas 4 jenisnya ya. Pertama itu elektroda selulosa, kemudian yang kedua ada elektroda rutile, kemudian ada elektroda iron oxide, dan yang terakhir ada elektroda basah. Nah, apa sih bedanya? Jadi elektroda selulosa itu memiliki lapisan yang mengandung material organik dengan jumlah yang besar. Sedangkan elektroda rutile itu memiliki lapisan dengan kandungan utama yaitu titanium oxide atau TiO2. Kemudian yang ketiga itu iron oxide, yaitu memiliki lapisan dengan kandungan yaitu iron oxide dan silikat. Kemudian yang terakhir ada elektroda basah, yaitu memiliki lapisan dengan kandungan kalsium karbonat dan kalsium fluorid dengan itu sebagai pengikat. Nah, selanjutnya terdapat alur yang kita gunakan dalam praktikum, yaitu pertama alur spiral, alur ayunan zigzag, dan yang terakhir ada ayunan segitiga. Ayunan spiral itu untuk apa sih? Yaitu digunakan untuk mengatur jarak busur listrik agar tetap. Kemudian ayunan zigzag itu digunakan untuk mengatur lebar jalur las yang dikehendaki. Ayunan ke atas menghasilkan alur las yang kecil, sedangkan ayunan ke bawah menghasilkan jalur las yang lebar. Kemudian yang terakhir ada ayunan segitiga, di mana dipakai jenis elektroda hidrogen rendah untuk mendapatkan penembusan las yang baik di antara dua celah plat. Nah, selanjutnya ada posisi pengelasan, di mana saya akan membahas 8 posisi pengelasan yang diantaranya 4 diantaranya ini dipakai untuk plat besi dan 4 yang lainnya digunakan untuk pengelasan pipa. Jadi terdapat 4 untuk plat besi, yaitu pertama ini ya posisi flat 1G, di mana plat besinya ini mendatar. Kemudian ada posisi horizontal 2G, yaitu posisi plat besinya itu horizontal miring ya. Kemudian ada posisi vertikal 3G, yaitu posisi plat besi yang ke atas atau tegak. Kemudian ada posisi overheat 4G, di mana plat besinya ini berada di atas, dan pengelasannya seperti ini ya. Nah, kemudian lanjut ke pengelasan pada pipa, yaitu pertama ada flat 1G, di mana pengelasan pipa berputar terhadap sumbu horizontal. Kemudian ada horizontal 2G, yaitu sumbu pipanya itu vertikal ya. Kemudian ada posisi 5G, yaitu ketika mengelas pipa tidak berputar terhadap sumbu horizontal. Kemudian yang terakhir ada posisi 6G, yaitu pipanya itu posisinya miring ya dan statis, seperti pada gambaran ini. Nah, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.